Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali dalam Renungan Injil Pagi Hari. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan yang terus kita alami sampai hari ini. Saya percaya Bapak sekalian terus mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan. Saya juga terus berdoa kiranya damai dan sukacita daripada Kristus terus memenuhi hati setiap kita di dalam menjalani hari-hari yang ada. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan masih mengizinkan kami hidup di dunia ini, artinya Tuhan masih punya maksud dan rencana dalam kehidupan kami. Karena itu kami terus belajar untuk percaya kepada setiap perancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang kami jalani hari ini mungkin ada hal yang tidak kami pahami, kami mengerti, tapi kami percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, dan Tuhan terus akan memimpin menuntun kami sampai pada tujuan tersebut. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu kembali berbicara kepada kami mempersiapkan hati kami yang terbaik, biarlah terus dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Mazmur 57 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, milik Tam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Tema untuk renungan kali ini adalah Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita perlu menyadari bahwa hidup ini tidak berjalan secara kebetulan. Tuhan telah memanggil kita dan menjadi miliknya dan menempatkan kita di dalam rencana serta tujuannya. Namun, dalam perjalanan hidup ini seringkali kita merasa harus mengendalikan segala sesuatu sendiri. Kita ingin memastikan semua berjalan sesuai rencana, semua masalah terselesaikan dan semua kebutuhan terpenuhi. Padahal kenyataannya ada banyak hal yang berada di luar kemampuan dan kendali kita. Tidak semua hal dalam hidup ini perlu menjadi beban yang terus kita pikul dan khawatirkan. Keterbatasan kita seharusnya mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ketika kita tidak mampu melihat jalan keluarnya, Tuhan tetap mengetahui apa yang sedang Ia kerjakan. Ketika kita tidak sanggup menuntaskan semuanya, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan kita. Sebab itu kita perlu belajar menyerahkan hidup dan pergumulan kita kepada Tuhan yang telah memanggil kita, sambil percaya bahwa Dia memiliki rencana yang baik dan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya dalam kehidupan ini. Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia sedang melarikan diri dari Saul dan bersembunyi di dalam gua. Secara manusiawi, keadaan Daud sangat memprihatinkan. Ia telah diurapi menjadi raja oleh Tuhan, tetapi justru hidup sebagai buronan yang harus bersembunyi untuk menyelamatkan nyawanya. Janji Tuhan atas hidup Daud seolah-olah bertolak belakang dengan kenyataan yang sedang ia alami. Namun di tengah keadaan itu, Daud tidak melihat hidupnya hanya dari apa yang tampak di depan mata. Ia berseru kepada Tuhan yang maha tinggi dan berlindung kepadanya, karena ia percaya bahwa hidupnya tetap berada di dalam tangan Tuhan dan di bawah kendalinya Tuhan. Karena itu Daud berkata, aku berseru kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kata menyelesaikan pada bagian ini berarti menuntaskan, menggenapi, atau membawa sampai selesai. Dalam konteks ini, Daud bukan sekedar berharap Tuhan menyelesaikan masalah-masalah saat itu, melainkan Daud percaya bahwa Tuhan akan menuntaskan seluruh rencananya atas kehidupan Daud. Meskipun saat itu Daud masih berada di dalam gua, ia dikejar musuh dan belum melihat jalan keluarnya. Tapi Daud yakin bahwa Allah belum selesai bekerja. Tuhan yang telah memanggilnya, Tuhan juga yang akan menggenapi tujuannya dalam membawa hidup Daud sampai kepada akhir yang telah ditetapkan. Karena itulah Daud dapat tetap berharap, berseru kepada Tuhan di tengah keadaan yang belum berubah. Karena itu Bapak yang terkasih, jangan kehilangan pengharapan ketika hidup terasa belum selesai, doa belum terjawab, atau jalan Tuhan belum kita pahami. Seperti Daud, kita tetap dapat percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya di tengah jalan. Di dalam Yesus Kristus kita melihat bukti terbesar dari hal ini.
Kristus telah menyelesaikan karya keselamatannya yang dipercayakan Bapa kepadanya. Dan melalui Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, Tuhan terus memimpin, membentuk, mengerjakan rencananya dalam kehidupan kita. Karena itu, tetaplah setia berjalan bersama Tuhan. Mungkin kita belum melihat akhirnya hari ini, tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan yang telah memanggil kita juga akan menuntaskan tujuannya atas hidup kita, sesuai pada waktunya yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau terus belajar percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu yang hari ini mungkin kami tidak mengerti. Kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami untuk berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami mungkin hampir putus asa, menyerah dengan kehidupan ini, tapi kami mau kembali bersandar kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, tuntunlah jalan kehidupan kami, agar kami tetap jalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah setia mendengarkan renungan Injil pagi hari. Saya terus berdoa kiranya Bapak Saudara sekalian terus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan setia menuntaskan apa yang sudah dirancangkannya dalam kehidupan Bapak Saudara sekalian. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.